Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Tugas topik 2.4 demonstrasi kontekstual. Analisis video pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform Merdeka Mengajar atau PMM oleh kelompok SDN Majalengka Wetan 4. Dari pengamatan dan tinjauan, kelompok kami dapat memberikan analisis terhadap video pembelajaran berbasis TIK tentang fotosintesis dalam mata pelajaran IPAS kelas 4 tingkat sekolah dasar. Jenis teknologi yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran yakni laptop dan proyektor. Jenis multimedia yang digunakan berupa multimedia interaktif, di mana peserta didik dapat mengakses berbagai elemen yang ada di dalamnya. Media tersebut berupa multimedia pembelajaran yakni video pembelajaran, Google Classroom, Google Dokumen, dan aplikasi Quizizz. Keunggulan penggunaan teknologi dan multimedia dalam pembelajaran berdasarkan video di atas yakni A. Memudahkan akses belajar. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat diakses dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Misalnya dengan menggunakan laptop yang terhubung dengan internet, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dengan mudah. B. Memperjelas materi ajar. Adanya gambar, audio, dan animasi dari video pembelajaran tentang fotosintesis yang menarik dapat memperjelas materi sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami materi ajar. Penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap indera-indera anak dalam memahami materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan media yang digunakan seperti video pembelajaran mampu membuat indera menangkap pesan secara nyata atau konkret sehingga materi yang disampaikan lebih jelas dan detail. C. Meningkatkan minat belajar. Penggunaan teknologi dan multimedia dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif sehingga dapat membuat peserta didik lebih aktif terlibat dan bebas dalam mengeksplorasi diri. D. Membantu memahami konsep. Penggunaan multimedia dapat membantu pergerakan konsep, prinsip, prosedur, dan fakta sehingga lebih mudah dipahami peserta didik dalam pembelajaran. E. Memfasilitasi pembelajaran berbasis keterampilan. Teknologi pendidikan dapat memfasilitasi pembelajaran berbasis keterampilan dengan menyediakan berbagai alat dan sumber daya untuk pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Misalnya, perangkat lunak pembelajaran adaptif dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan minat siswa untuk mendukung perkembangan keterampilan individual mereka. F. Mendukung pembelajaran diferensiasi. Dengan pemanfaatan teknologi dan multimedia, memungkinkan guru untuk memfasilitasi pembelajaran diferensiasi dengan menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individual peserta didik. Ini dapat dilakukan melalui perangkat lunak pembelajaran adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis materi berdasarkan kemampuan peserta didik serta menyediakan sumber daya tambahan untuk peserta didik yang membutuhkannya. Kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia. 1. Kendala teknis. 2. Fokus pembelajaran terbatas pada aspek kognitif. 3. Keterampilan dasar yang terabaikan. 4. Minimnya eksplorasi dunia nyata. Berdasarkan hasil telah dalam video pembelajaran, terdapat kelemahan ketika peserta didik memutar video secara bersamaan. 1. Kebisingan dan gangguan suara. 2. Kurangnya fokus atau koordinasi. 3. Minimnya interaksi guru dan peserta didik. 4. Kurangnya pengawasan guru. Peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Video pembelajaran ini dapat digunakan di ruang kelas dan ditayangkan kepada peserta didik dalam pembelajaran serta mendukung implementasi pembelajaran abad ke-21. Peran dari video pembelajaran yang diberikan guru melalui Google Classroom dapat memberikan fasilitas sumber belajar kepada peserta didik dan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui kondisi awal peserta didik serta membimbing peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajaran. Guru juga berperan memberikan penjelasan atau video pembelajaran dan pertanyaan dari peserta didik, serta memberikan tugas berupa LKPD yang di-share melalui media Google Dokumen. Selain itu, dengan penggunaan aplikasi Quizizz juga mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan bersemangat dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran, karena bentuk soal yang diberikan dikemas dengan pemberian kuis dan games. Ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia. Tantangan dalam penggunaan video pembelajaran tidak dapat ditayangkan atau dipelajari langsung di kelas jika tidak didukung oleh perangkat multimedia elektronik, seperti komputer atau laptop, proyektor, dan monitor. Bandwidth dan konektivitas internet terbatas.
Internet terbatas dapat menjadi kendala utama untuk penggunaan teknologi di kelas, sehingga peserta didik dan guru akan kesulitan dalam mengakses sumber daya, seperti akses untuk melihat video pembelajaran ataupun penggunaan aplikasi Quizizz. Kurangnya pelatihan dan dukungan. Masih banyak pendidik di Indonesia yang mungkin kurang memiliki pelatihan atau dukungan yang diperlukan untuk menggunakan dan mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam proses pembelajaran. Kesulitan dalam menilai pembelajaran peserta didik dengan teknologi. Menilai pembelajaran peserta didik dengan teknologi dapat menjadi tantangan karena memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi yang berbeda yang mungkin tidak dikenal oleh guru. Kesimpulan, oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, para pendidik perlu memiliki akses ke pelatihan berkelanjutan, pengembangan dan dukungan profesional, serta sumber daya teknologi dan infrastruktur yang memadai. Terima kasih.